kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Susanti Sufyadi, dosen dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah Ibu, sudah jelas? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Riga. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memulai sesi pertama mungkin ya pada webinar siang hari ini, menyampaikan selama 15 menit ke depan tentang konsep penguatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya coba ini supaya lebih bagus ininya ya, mudah-mudahan lebih jelas. Nanti mungkin akan disambung dengan narasumber yang lain menyampaikan praktek baiknya, jadi mungkin saya menyampaikan tentang konsep penguatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita diskusi ya Mbak Riga dan Ibu dan Bapak. Baik, kita akan diskusi tentang dua topik, konsep pembelajaran berdiferensiasi, dan bagaimana keselarasannya dengan prinsip pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka. Serta nanti di bagian akhir kita akan melakukan refleksi bersama. Ya, ini adalah kalimat atau kata-kata inspirasi dari Bapak Pendidikan kita yang relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, beliau mengatakan bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, kalau tadi pengukir dia mengukir kayu, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Tapi sejatinya seperti ini ya, kita harus memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik supaya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan karakteristik peserta didik yang akan kita bantu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam kehidupan. Nah, kita ada ilustrasi ya untuk memperjelas pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih gitu ya. Ibarat seperti ini ada equality sama equity gitu ya. Jadi equality memberikan setiap orang itu hal yang sama karena keadilan, prinsip keadilannya seperti itu, tapi equity memberikan setiap anak-anak sesuatu atau hal yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu equity. Kita tidak memberikan hal yang sama kepada semua peserta didik karena kebutuhan peserta didik ini berbeda-beda. Karakteristik peserta didik ini berbeda-beda. Nah, ibarat sebuah perjalanan, saya ilustrasikan ada perjalanan ke satu titik, misalkan ke kampus ITB di Jatinangor, kita berangkat dari Bandung, dari Jakarta, alternatif moda, alternatif rute yang bisa kita ambil tuh berbeda-beda. Nah, seperti itulah juga perjalanan belajar anak-anak kita. Mereka bisa menggunakan moda transportasi yang berbeda, mereka juga bisa belajar lebih cepat dan lebih lambat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Jadi kalau kita samakan, sama juga dengan kita memaksakan gitu ya, suatu cara pembelajaran yang belum tentu cocok untuk si peserta didik tersebut, Ibu dan Bapak. Ya, nah ini ada penjelasan apa itu pembelajaran berdiferensiasi dari Tomlinson. Kita baca sama-sama Ibu dan Bapak supaya kita bisa lebih memahami, karena saya kebetulan kami di kampus juga mendampingi beberapa sekolah dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran diferensiasi ya. Nah, di sini kita mungkin bisa menyamakan persepsi apa nih pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran, kita baca dulu yang bukannya ya, Ibu dan Bapak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak sama atau bukan individualisasi atau personalisasi pembelajaran. Jadi banyak yang bertanya, Bu kalau misal mau menerapkan differentiated instruction, differentiated learning, apakah berarti kami harus punya rencana pembelajaran yang berbeda-beda? Kalau siswa kami ada 28, ada 4 karakteristik, kami harus punya
perangkat ajar 4 gitu atau RPP 4? Jawabannya adalah tidak ya, Ibu dan Bapak, karena pembelajaran berdiferensiasi bukan individualisasi atau personalisasi pembelajaran. Jadi dalam satu rencana pembelajaran yang kita lakukan adalah memberikan intervensi yang berbeda menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik. Jadi bukan merencanakan untuk setiap peserta didik gitu ya hal yang berbeda. Kemudian ada juga yang bertanya, Bu, berarti kalau beda-beda belajarnya di satu kelas bisa jadi tidak teratur ya, pembelajarannya itu tidak kacau gitu ya Ibu dan Bapak. Nah semestinya kalau misal kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang baik, semestinya malah ini ketika kita sudah mengetahui, sudah bisa mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan bisa merencanakan intervensi yang sesuai kepada mereka, semestinya ini malah lebih teratur gitu pembelajaran. Karena kita punya rencana, kita tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita lakukan kepada setiap peserta didik yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi malah harusnya tidak kacau ya, malahnya harus lebih teratur. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi agak susah ya ngomongnya. Pembelajaran berdiferensiasi bukan cara lain untuk mengidentifikasi karakteristik siswa dan menyediakan pengelompokan yang homogen. Ada banyak juga yang nanya, Bu, kalau misal udah melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik, boleh nggak nanti kelasnya dibeda-bedain? Ada kelas unggulan gitu ya, ada kelas yang lain juga, atau kelompoknya dibeda-bedakan. Ada kelompok yang advance, ada yang rata-rata, ada yang perlu bimbingan. Jawabannya adalah bukan, maksudnya pembelajaran diferensiasi bukan dimaksudkan seperti itu ya. Kita tidak bertujuan atau berfokus untuk mengelompokkan siswa dalam satu kelompok yang homogen sehingga mereka tahu gitu posisi mereka di mana, tapi tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk menyesuaikan, untuk membantu peserta didik bisa belajar dengan optimal, terlepas dari apakah nanti dia akan belajar bersama dengan kelompok yang homogen atau kelompok yang heterogen. Itu Ibu dan Bapak, mudah-mudahan kita bisa meluruskan ya mispersepsi yang selama ini banyak ditanyakan di lapangan. Jadi apa pembelajaran berdiferensiasi? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu proaktif, Ibu dan Bapak. Jadi kita nggak bisa nunggu sebagai guru, sebagai perancang gitu ya, perancang pembelajaran, kita nggak bisa nunggu diberikan petunjuk. Tapi kita harus cari tahu bagaimana nih kita bisa mengintervensi, bisa memberikan penyesuaian pembelajaran kepada anak-anak kita. Jadi kita akan selalu selama proses pembelajaran kita itu belajar dari anak-anak kita untuk mengetahui cara terbaik untuk bisa memfasilitasi pembelajaran mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif dibanding kuantitatif. Jadi kadang-kadang ada yang merumuskan intervensinya itu, kalau anak yang sudah advance kita kasih tugas yang lebih banyak, kita minta dia baca buku yang lebih banyak gitu ya. Bukan berarti seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi tidak sebanyak dan sesulit apa tugasnya, tetapi fokusnya itu lebih pada dukungan yang sesuai yang bisa diberikan kepada anak-anak. Jadi bisa jadi soalnya sedikit, tapi kompleksitasnya lebih besar, kemudian ini petunjuknya yang diperjelas kepada anak, sehingga dia lebih terbantu pembelajarannya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu berakar dari penilaian. Dari mana kita bisa tahu anak-anak ini perlu bimbingan, dia perlu tugas yang lebih menantang dari hasil penilaian, gitu Ibu dan Bapak. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi menyediakan beberapa pendekatan atau penyesuaian, yaitu bisa dari segi konten, proses, dan produk. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada peserta didik, karena yang kita sesuaikan adalah mereka ya Ibu dan Bapak, kebutuhan mereka, karakteristik mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi merupakan campuran dari pembelajaran yang melibatkan seluruh kelas, atau dalam kelompok, atau secara individu. Ya, jadi bisa satu kali waktu kita menyamakan strategi untuk seluruh kelas, bisa satu kali waktu itu kita membeda-bedakan gitu ya, atau menyamakan strategi atau instruksi hanya untuk kelompok-kelompok tertentu atau untuk individu-individu tertentu. Jadi tergantung sekali dari hasil
assessment yang kita lakukan, hasil identifikasi yang kita lakukan, identifikasi kebutuhan karakteristik peserta didik. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu bersifat organik, dia hidup, Ibu dan Bapak. Siswa dan guru adalah pembelajar dan belajar bersama. Jadi kita juga belajar dari anak-anak kita, karena dengan belajar kita jadi tahu gitu, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, konten kita penghantarannya harus seperti apa, supaya anak-anak terbantu untuk bisa lebih mengerti. Nah, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan dengan slide ini kita bisa mendapatkan persepsi yang sama sekaligus meluruskan mispersepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Tomlinson juga mengilustrasikan melakukan pembelajaran diferensiasi itu ibarat kita sedang menggunakan equalizer, gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi untuk dapat suara yang bagus, suara yang kenceng, enak didengar gitu ya, kita harus menyesuaikan tombol-tombol. Nah, seperti itulah juga ya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ibarat tombol-tombol ini kita sedang berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ada satu tombol yang harus kita setting high, ada yang satu tombol kita harus setting di tengah, ada mungkin yang harus di setting di bawah. Jadi disimulasikan seperti ini oleh Tomlinson ya, Ibu dan Bapak. Nah, jadi ini menurut Tomlinson apa jadi kesimpulannya, definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menurut beliau, menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah shaking up ya. Saya agak kesulitan ya mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kayak shaking up itu kayak menggoyangkan gitu ya Ibu dan Bapak, atau menggerakkan apa yang terjadi di kelas sehingga siswa tuh punya banyak pilihan untuk belajar, untuk ngambil informasi, untuk memaknai satu gagasan dan mengungkapkan apa yang mereka pelajari. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini menyediakan jalan yang berbeda untuk memperoleh konten. Seperti tadi, kita mau ke ITB Jatinangor, ada yang mau pakai pesawat, ada yang mau pakai bis, gitu ya, ada yang mau pakai mobil pribadi, bis, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi beda-beda nih untuk mereka sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan karakteristik siswa. Memproses atau memahami ide-ide serta untuk mengembangkan produk sehingga setiap siswa dapat belajar secara efektif. Jadi tujuan akhirnya itu adalah itu. Bagaimana nih kita bisa memfasilitasi siswa untuk melakukan pembelajaran, untuk mencapai satu kompetensi. Nah, kalau digambarkan, ini ada siklus proses pembelajaran berdiferensiasi, ya, diadaptasi dari Oxford and Jones. Ini gambarannya seperti ini, Ibu dan Bapak. Jadi kita melakukan asesmen diagnostik, gitu ya, dibantu ini dengan ahli, gitu ya, psikolog, gitu, atau guru BK mungkin kalau di sekolah ya. Tapi di awal pembelajaran kita bisa melakukan asesmen awal pembelajaran. Dari sana kita bisa tahu kesiapan siswa kayak gimana, minat siswa seperti apa, cara belajarnya seperti apa, cakupannya adalah itu. Maka nanti kita bisa melakukan penyesuaian di segi proses, di segi konten, atau di segi produk. Nah, ketika kita sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian, pembelajaran berdiferensiasi, jangan lupa kita lakukan evaluasi. Apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita lakukan, itu sesuai gitu ya, apakah sudah memfasilitasi anak-anak untuk belajar, dan kemudian kita terus lakukan perbaikan gitu ya Ibu dan Bapak, gambarannya. Baik, Mbak Riga mohon informasi kalau waktunya sudah mau habis ya. Ya, siap Bu Susan. Baik. Ini 2 menit lagi kira-kira ya. Baik, jadi mungkin satu slide lagi aja ya Mbak Riga. Iya Ibu. Ya, nah Ibu dan Bapak, jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu ya. Kalau penyesuaian proses tuh kayak gimana Bu? Penyesuaian konten tuh kayak gimana? Penyesuaian produk tuh kayak gimana gitu ya? Jadi Ibu dan Bapak, semua penyesuaian-penyesuaian ini cakupannya melihat perbedaannya dalam 3 hal. Jadi melihat dari segi kesiapan, dari segi minat atau ketertarikan, dan dari segi profil pelajar ya. Profil belajarnya anak-anak gitu ya, Ibu dan Bapak. Nah, di penyesuaian proses itu kalau misal terkait dengan kesiapan siswa, maka yang dilakukan adalah kita menyesuaikan kompleksitas pembelajaran dengan pengetahuan dan keterampilan siswa saat ini. Jadi kalau misal anak-anak itu kita sudah ketahui di pembelajaran sebelumnya dia perlu bimbingan, kita berikan tugas atau instruksi yang lebih sederhana. Tapi dalam cakupan atau lingkup materi yang sama.
gitu ya, Ibu dan Bapak. Jadi kita tidak punya RPP yang berbeda nih. Kalau misal dia sangat memahami, maka kita berikan kompleksitas yang lebih yang lebih kompleks dari yang kriteria-kriteria lainnya. Kemudian kalau kita lihat dari minat siswa, maka kita di penyesuaian proses, kita menyesuaikan aspek atau topik apa yang perlu dikhususkan untuk membantu siswa menghubungkan minat pribadi dengan tujuan pembelajaran. Misalkan gitu ya, topiknya adalah kearifan lokal atau budaya gitu. Maka kita lihat minat siswa pada kearifan lokal, minat siswa pada budaya itu apa ya gitu. Mbak Riga misalkan budayanya Mbak Riga senang tarian, kearifan lokal Mbak Riga senang masak. Maka anak-anak belajar budayanya mungkin Mbak Riga dengan saya berbeda. Tapi tetap sama-sama belajar kearifan lokal, tetap sama-sama belajar budaya. Karena dengan begitu, kalau Mbak Riga punya pengetahuan yang lebih banyak tentang hal yang jadi modal Mbak Riga untuk belajar, itu lebih mudah untuk mengkaitkan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan baru yang akan Mbak Riga atau peserta didik itu pelajari. Nah, gitu Ibu dan Bapak. Nah, kemudian penyesuaian proses dengan profil siswa, maka kita melakukan secara umum berarti mendukung siswa untuk memaknai pembelajaran dalam cara yang mereka pilih atau mudah lakukan. Maka ada anak yang visual, ada auditori, ada kinestetik, maka kita variasikan media presentasinya. Kita hadirkan video, kita hadirkan grafik, kita hadirkan podcast, buku gitu ya, kita read aloud, baca nyaring, terus kita praktikum, kita latihan. Kita lakukan beberapa pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam satu kali atau dalam satu lingkup pembelajaran. Mungkin ada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang kedua, ciptakan lingkungan belajar yang fleksibel, gunakan berbagai jenis dan instrumen assessment, karena kalau kegiatan belajarnya berbeda, mungkin instrumennya juga akan berbeda. Kemudian kita juga bisa menyusun organizer untuk memberikan panduan pembelajaran. Jadi walaupun berbeda-beda, siswa tetap dapat petunjuk apa yang perlu dilakukan dan apa yang mau dicapai. Itu Mbak Riga. Kemudian yang berikutnya, penyesuaian konten kayak gimana? Penyesuaian konten ini mencakup dua hal. Mengadaptasi apa yang akan kita ajarkan, mengadaptasi atau memodifikasi bagaimana kita memberikan akses kepada siswa konten atau hal apa yang ingin kita pelajari. Jadi kita memfasilitasi mereka gitu ya. Konten atau hal apa yang ingin kita pelajari itu kita kasih aksesnya gimana ke siswa. Maka caranya adalah pakai teks multimoda, media pembelajarannya bervariasi, ada kontrak belajar, ada mini lesson. Jadi kalau untuk anak-anak yang punya kesulitan memahami satu topik, misalkan kita pikirkan gimana nih caranya anak-anak bisa belajar secara khusus gitu ya. Dan kita juga bisa adakan tutor sebaya dan tutor dewasa. Nah, untuk penyesuaian produk ini lebih banyak di tugas, Mbak Riga. Ini kayaknya waktunya sudah habis ya. Jadi mungkin nanti ini ya. Iya, betul Bu. Saya nggak mau mengambil waktu orang lain ya. Jadi ini mungkin poin-poinnya sudah ada. Ibu dan Bapak nanti ini mungkin akan di-share ya PPT-nya ya Mbak Riga. Jadi penyesuaian produk ini banyak di assessment. Jadi pada intinya adalah kita memberikan tugas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mereka sesuai dengan minat, sesuai dengan ketertarikan, sesuai dengan profil belajar mereka. Mbak Riga mungkin itu yang bisa saya sampaikan, konsep pembelajaran berdiferensiasi mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Riga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.